Krisis yang dialami Andi Korinto tahun 2004 tidak membuatnya patah semangat. Justru mimpinya terwujud ketika krisis itu terjadi. Mimpinya adalah menjadi dampak untuk anak muda lewat kaos yang dia produksi, dan kaos itu berisi pesan positif. Setelah ia memproduksi kaos tersebut, ternyata tidak laku dijual. Beberapa tahun kemudian ketika bisnis garment memburuk, di saat itulah kaos yang dulunya tidak laku justru laku terjual. Mimpi mungkin jadi dampak buat anak-anak muda. Memang anak muda itu jadi prioritas untuk pelayananku. Pernah sih gambar nanti beberapa tahun ke depan gitu ya, punya cafe, terus punya store gitu, clothing gitu ya. Ya itu mungkin mimpi ya, dan akhirnya sih memang terjadi hari ini. Cuma buat aku ini bukan ngomong tentang mimpiku. Karena waktu aku gambar pun sebetulnya ini bukan mimpiku, tapi ini lahir dari sebuah kerinduan untuk bisa melakukan sesuatu buat generasi. Clothing tuh kayaknya seru untuk share pesan-pesan yang oke gitu. Memang basicnya sebelum di Messenger aku ada di clothing juga. Saat itu karena mungkin visinya beda, akhirnya aku berhenti di clothing yang sebelumnya. Aku punya hati, aku ngelihat kayaknya clothingan yang punya value yang positif, kok kayaknya nggak banyak ya. Sejak awal aku bikin Messenger itu memang nggak lahir dari perhitungan bisnis gitu ya. Jadi ini sebenarnya project idealis. Karena sejak awal kalau ngomong bisnis aku ngerti bahwa wah ini segmennya dikit, terus ya tantangannya pasti bakal banyak gitu kan. Cuma karena memang ini adalah sesuatu yang aku yakin itu ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatiku. Jadi aku mesti berani nih kerjain. Dia datang, ada satu teman datang, kemudian dia share, bro, jangan berhenti nih project Messenger. Karena aku yakin nih project Messenger nih adalah projectnya Tuhan. Dia ingetin aku satu kisah tentang Daniel. Saat itu Daniel ngelihat ada tembok di mana Tuhan tulis pesannya di tembok itu. Dia ngomong, Messenger ini jadi seperti tembok yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tuhan akan tulis di situ. Artinya di kaos Messenger itu akan ada banyak pesan-pesan yang akan dibaca oleh banyak orang. Dan harapannya itu bisa jadi sesuatu yang berdampak. Mimpi besarnya ya, kalau kita sekarang ngomong mimpi besar, memang Messenger aku berharap nggak hanya selesai dan berakhir sebagai clothing ya, tapi Messenger memang visi besarnya adalah kita pengen jadi movement. Yang Messenger sendiri kan artinya pembawa pesan. Messenger itu dari messenger, pembawa pesan. Nah, kita rindu Messenger ini benar-benar jadi sebuah kegerakan di mana pesan-pesan, kabar-kabar baik ini bisa disampaikan buat generasi ini. Sampai hari ini kita percaya koneksi kita paling utama dengan Tuhan. Kita mau pastikan bahwa Messenger betul-betul bisa terus menangkap apa isi hati Tuhan buat generasi ini. Dan itu yang kita mau terus sampaikan melalui produk dan melalui movement. Terus kita juga kita juga inisiasi sebuah gerakan namanya Indonesia Jangan Diam. Misinya adalah perlengkapi anak-anak muda untuk mereka kuat di dalam kebenaran, mereka kuat di dalam kompetensi, dan akhirnya mereka bisa berkarya buat jadi dampak buat kota, buat bangsa. Buat aku, dalam melihat keberhasilan dan kegagalan itu simple. Asal kita melakukan yang terbaik, buat aku apapun hasilnya, itulah yang kita sudah kerjakan. Ada banyak orang nggak senang sama yang namanya kegagalan, tapi buat saya, asal kita sudah melakukan yang terbaik, walaupun mungkin secara mata orang banyak atau mata kita sendiri kita ngelihat hasilnya nggak sesuai yang diharapkan, tapi itulah yang sudah terbaik yang kita lakukan. Kita nggak akan pernah
nyesel. Tapi kalau kita sudah lakukan yang terbaik, ya hasil aku pikir Tuhan yang nentuin. Tipsnya buat aku adalah yang pertama, temukan komunitas yang bisa membuat kita menangkap mimpi Tuhan. Visi yang bisa memberkati banyak orang. Karena beda ya, buat aku beda antara mimpi kita dan mimpi Tuhan. Buat aku kalau mimpi kita ya endingnya di kita. Tapi ketika kita mencoba menangkap mimpinya Tuhan, dan kita jadikan mimpi Tuhan jadi mimpi kita, maka kita bisa dibawa ke satu level yang lebih besar daripada kita bermimpi dan mimpi itu mimpi kita. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah dapat mimpinya, pastikan kita asah setiap kompetensi supaya kita bisa menjalankan visi itu dengan lebih tajam. Seberapa sulit keadaan saudara sekarang, teruslah melangkah pada panggilan Tuhan, karena Tuhan akan bawa saudara mengalami lompatan-lompatan di hidup saudara. Teruslah melangkah.